You. Film dimulai saat Enola sedang dikejar oleh beberapa polisi. Sambil tergopoh-gopoh, ia pun bercerita. Perhaps I should explain. Melanjutkan dari film yang pertama, Enola sekarang membuka usahanya sendiri, yaitu membuka kantor detektif sendiri. Dengan penuh semangat dan ambisi, Enola ingin menjadi detektif hebat yang sudah ada dan juga menyaingi kakaknya sendiri, yaitu Sherlock Holmes. Tapi ternyata tidak semudah itu, banyak orang yang gak percaya dengan Enola. Selain dia masih muda, Enola juga seorang perempuan. Mereka semua datang justru mencari kakaknya, Sherlock Holmes. Di saat Enola belum juga mendapatkan pekerjaan, Sherlock justru kebanjiran pekerjaan. Emang bener-bener ya Superman-nya abang satu ini. Begitu juga dengan ibunya Enola yang masih jadi buronan. Self. Ya, hal ini cukup membuat Enola jadi patah semangat. Sampailah Enola merasa putus asa dan ingin menutup kantor detektifnya. Tiba-tiba ada seseorang bocil yang datang dengan muka lusuh dan penuh harap. Dengan nada tidak yakin, bocil ini bertanya, "Apakah engkau Enola?" Enola Holmes. Bocil ini bernama Bessie, dia mencari kakaknya yang hilang. Sudah seminggu kakaknya hilang, tentu membuat Bessie jadi khawatir. Enola pun diajak ke rumahnya Bessie untuk melakukan investigasi. Kita pun bisa melihat kondisi rumah dari Bessie dan kakaknya yang bisa dianggap kumuh. Mereka tidur berdua di ruangan yang terbilang kecil dan tidur di lantai, apalagi ditemani oleh seekor tikus. Bessie menceritakan kalau kakaknya yang hilang bernama Sarah, memiliki mata yang berwarna hijau dan rambut berwarna merah. Green eyes. Red hair. Bessie pun menceritakan kalau mereka sebenarnya bukanlah saudara kandung. Tiba-tiba datang Mae, teman satu rumahnya Bessie dan Sarah. Mae terlihat sangat tidak menyukai kedatangan orang asing seperti Enola di rumah mereka. Walaupun terus diprovokasi, Enola nggak peduli dan langsung mengumpulkan bukti yang ada di kamar mereka. Di sini ditemukan potongan kertas yang bertuliskan tanggal 12 Maret, yang masih jadi teka-teki apa maksudnya tanggal ini. The 12th of March. Selain itu, Bessie juga menceritakan kalau dia dan kakaknya adalah buruh pabrik korek api. Dan disitulah terakhir kalinya kakaknya terlihat. Akhirnya Enola pun menerima pekerjaan ini dan Bessie sangat bahagia. Keesokan harinya, Enola langsung bergabung dengan Bessie menjadi buruh di pabrik korek api. Sebelum masuk bekerja, Enola harus berbaris dan diperiksa mulutnya untuk mengecek gejala tipes. What are you looking for? Lalu Enola mendaftar dengan nama samaran, yaitu Hilda. Enola pun masuk pabrik dan disambut dengan bau fosfor, That's the fossil. yaitu bahan pembuat korek api. Bessie pun langsung mengajarkan Enola cara menyusun korek, tapi karena tujuan Enola untuk cari petunjuk, sehingga Enola menjatuhkan korek yang ada di meja. Dia pun langsung dihukum dengan potong gaji, sadis. Penny of your wages. Enola pun kembali fokus dengan mencari cara masuk untuk ke kantor pabrik. Ia pun teringat dengan ajaran dari ibunya untuk membuat pengalihan. Dengan mengendap-endap, Enola menyenggol toples yang membuat mangkok korek terjatuh, sehingga terjadi kekacauan. How did that bloody happen, eh? Enola pun bisa masuk ke dalam kantor. Di sana, Enola dengan cepat memeriksa berkas dan dokumen. Enola pun menemukan sebuah dokumen yang telah disobek oleh seseorang. Di sini, Enola mengasumsikan dokumen ini disobek oleh Sarah. Enola pun tertarik dengan apa yang terjadi di ruangan sebelah. Di sana terdapat beberapa orang penting yang sedang rapat, yaitu pemilik pabrik Bapak Lion, anaknya yang tampan bernama William, lalu ada Menteri Keuangan, dan asistennya Mira Troy. Di malam harinya, Enola mengikuti Mae. Mae mengarah ke sebuah tempat bernama The Paragon. Tempat ini adalah sebuah teater, di mana Mae bekerja menjadi artis di sana. Enola pun masuk ke belakang panggung untuk cari informasi. Di belakang panggung, Enola pun langsung disambut dengan pisau lipat yang dipunya Mae. You got 5 seconds to tell me why you're here. Mae seakan memberi isyarat bagi Enola untuk menjauh dan berhenti mengerjakan kasus ini. Tapi namanya detektif, hal ini justru membuat Enola jadi makin tertantang. Di sini Enola mendapatkan informasi kalau Sarah juga bekerja jadi artis. Bahkan ia pun mempunyai seorang pengagum rahasia, selalu memberikannya surat dan bunga. Enola pun membawa surat yang ada di mejanya Sarah, yang semakin membuat dirinya bertanya-tanya apa yang terjadi pada Sarah sehingga ia menghilang. Ia pun berjalan pulang, namun ada seseorang yang bertongkat mengikuti langkahnya. Ia pun ketakutan dan tak sengaja bertemu dengan abangnya, yaitu Sherlock Holmes yang diperankan oleh Henry Superman Cavill. Enola pun mengantarkan abangnya pulang ke rumah. Ia terkaget-kaget melihat rumah abangnya yang sangat berantakan, tapi matanya tertuju pada sebuah papan yang merupakan kasus terbaru yang lagi ditangani abangnya. Sherlock's latest case. Banyak tanda tanya yang ada di kepala Enola. Di keesokan paginya, Enola nggak sengaja bertemu dengan gebetannya, yaitu Mas Theo Casbury. Mereka pun saling berbahasa basi sambil menutupi perasaannya kalau mereka saling jatuh cinta. Is he looking back? Oh, good. He isn't.
Sama seperti cinta yang datang tiba-tiba, Enola pun tiba-tiba mendapatkan petunjuk dari suratnya Sarah yang ia bawa kemarin. Barisan kata-kata di surat itu ternyata berarti sebuah alamat. 28 Whitechapel. Enola langsung menuju lokasi yang sesampainya di sana ada sesuatu yang ganjil terjadi. Dan di sana, Enola disambut oleh Mae yang sudah sekarat. Akhirnya, tewas. Enola pun mengambil sepucuk kertas di kantongnya Mae yang itu adalah barisan not lagu. Tiba-tiba datanglah Inspektur Lestrade yang kebingung dengan kehadiran Enola di sini. Makin panik ketika Superintendent Grail yang datang membuat Enola semakin terpojok. Enola pun segera digeledah dan dituduh terlibat dalam kematiannya Mae. Apalagi ada noda darah di tangannya Enola. Karena panik, Enola pun kabur. Dia pun dikejar-kejar sama polisi seperti adegan di awal film tadi guys. Sedangkan Inspektur Lestrade nggak perlu capek-capek, dia malah datang ke rumah abangnya yaitu Sherlock Holmes dan memberitahu kalau adiknya sedang jadi buronan kepolisian. Scotland Yard, you remember me, I hope? Yang ternyata Enola diumpetin di belakang papan tulis Genius. My mistake. Dari sinilah Sherlock Holmes mulai terbuka dengan kasus yang sedang ia selidiki. Sebuah kasus pencucian uang yang melibatkan 27 rekening di 5 bank yang berbeda. The money disappeared, arriving at another bank, and another, and another, and another, every one of them. Sangat sulit dilacak dan seakan-akan orang ini menari-nari dan menikmati apa yang ia lakukan. He knows I'm onto him. Lalu sekarang gilirannya Enola yang menceritakan kasus yang sedang ia tangani. Enola pun memberikan kertas yang berisi not lagu yang ia temukan di sakunya Mae. Sherlock langsung mengambil biola dan memainkannya. Setelah itu Sherlock pun menasihati adiknya untuk berhenti mengerjakan kasus ini karena ia sangat khawatir. Tapi ya udah tentu tidak didengar lah oleh Enola ya guys. Di sisi lain Sherlock pun pergi ke tempat Mae dibunuh. Di sana ia menemukan petunjuk yang dimana kasus yang ia sedang tangani sepertinya berhubungan dengan kasus yang adiknya tangani. Begitu juga dengan Enola yang tidak sengaja menemukan petunjuk saat ia membaca koran yang menuliskan ada pesta dansa di rumah pemilik pabrik korek api di tanggal 12 Maret. Yang dimana itu sama dengan tanggal yang ia temukan di rumahnya Bessie. Di sini, Enola berasumsi kalau pria pengagum Sarah adalah William. Their eldest son, William Lyon, will be leading the first. Singkat cerita, Enola pun hadir di acara pesta dansa. Di sana ia pun bertemu dengan Menteri Keuangan, asistennya Mira Troy, dan tentunya pemilik pabrik korek api Bapak Lyon dan anaknya William. Henry Lyon. And to his fine son, his heir, William. Enola pun tanpa basa-basi langsung berusaha berbicara dengan Tuan William, namun dicegah oleh bapaknya karena Enola tidak punya pendamping. I might be able to speak to you, Mr. Lyon. My dear, you can hardly expect my son to talk to you unaccompanied. Adiknya lagi berpesta, abangnya lagi pusing menatapi papan yang penuh teka-teki. Setelah berpikir keras, Sherlock menyadari kalau semua ini adalah sandi. Sandi dari bahasa dansa. Ia pun langsung membuka buku bahasa dansa dan mulai mengartikan petunjuk yang ia punya. Balik ke Enola, ia dihampiri oleh Ibu Mira Troy, asistennya Menteri Keuangan. Mira Troy, Private Secretary to Lord McIntyre. Di sini, Enola kembali menggunakan nama samaran yaitu Tabitha. Mira Troy memberikan semangat pada Enola untuk jangan bersedih karena ditolak untuk berbicara dengan William. Nikmati saja pesta dansa ini, jangan pedulikan mereka. Pesta dansa ini sangat menyenangkan jika kamu sudah tahu aturannya. And it's fun, once you know the rules. Mira Troy pun memberikan Enola kipas yang bisa digunakan untuk memberikan kode kepada lawan jenis yang ia suka. Kebetulan banget, di sini ada Theo Casbury. Enola pun langsung menariknya dan memintanya untuk mengajarkan berdansa. Please, Tewkesbury. Dengan malu-malu, Theo Casbury pun mengajarkan gerakan dansa pada Enola. Dan mereka pun hanyut dalam irama dansa yang sangat romantis. Sampailah keromantisan mereka harus buyar saat ketukan pintu kamar mandi memaksa mereka berpisah. Theo Casbury memberikan Enola kartu dansanya dan mengkipaskan kipasnya pada Enola. Kartu dansa yang diberikan oleh Theo Casbury tadi dipakai oleh Enola untuk mengajak William berdansa. Dan disinilah Enola yakin bahwa William adalah pria misterius yang mengagumi Sarah Chapman. Tis he. Selain itu, Enola juga berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Cicely. Cicely. Kebetulan Cicely ini kagum pada Theo Casbury. Ia pun mendekatinya dan mengajak Theo Casbury berdansa. Dansa pun dimulai. Theo Casbury sama Cicely, sedangkan William sama Enola. Nggak pakai basa-basi, Enola langsung menanyakan William tentang keberadaan Sarah. William langsung panik dan minta Enola untuk fokus saja berdansa. Tutup mulutmu, jangan berbicara lagi. Mereka semua mengawasi. Akhirnya William mengajak Enola untuk bertemu di perpustakaan tengah malam nanti jika Enola ingin tahu kebenaran yang sebenarnya. Di sisi lain, Sherlock Holmes berhasil menerjemahkan petunjuk yang ia punya. Setiap alfabet ia susun satu persatu dan membentuk sebuah kata, atau lebih tepatnya sebuah nama, yaitu Moriarty. Moriarty, who are you?
Kembali ke Enola saat ia menunggu di perpustakaan, bukannya William yang datang, malah polisi yang datang dan menangkap Enola atas kasus pembunuhan Mae. Enola langsung dijebloskan ke dalam penjara. Di sana ia disambut oleh Superintendent Grail yang menanyai di mana Sarah. Dengan semua yang ia tanya, sepertinya Superintendent Grail mengetahui juga banyak hal tentang Sarah. And give you one last chance. Where is she? Inspektur Lestrade memberi kabar pada Sherlock kalau Enola dijebloskan ke penjara. Ia segera ke sana dan dihadang oleh Superintendent Grail. Grail dengan bangga memberitahu kalau Enola akan digantung. Tapi dengan santai Sherlock membantah semua tuduhannya. Dia yang menjelaskan apa yang ia temui di TKP pembunuhan Mae, memberitahu Grail dengan bukti yang ada kalau Enola itu nggak bersalah sama sekali. Tapi Superintendent Grail nggak peduli. Enola akan tetap digantung. Karena terdesak, Sherlock pun datang pada Edith dan minta bantuan untuk menyelamatkan Enola. Sementara itu, Enola sudah dibawa ke tempat eksekusi di mana dia akan digantung. Dia pun dikelilingi oleh para algojo dan tiba-tiba Edith datang dan menyelamatkan Enola. Enola kabur menggunakan kereta kuda yang di dalamnya ada ibunya juga. Kejar-mengejar pun terjadi, Enola dikejar oleh para polisi, lalu ibunya melemparkan bom asap dan membuat para polisi tumbang. Di saat dirasa sudah aman, tiba-tiba datanglah Superintendent Grail dengan kudanya merusak ban dari kereta kuda Enola. Mereka semua pun terjatuh dan terkurung di antara para polisi. Sambil tertawa, Grail merayakan kemenangannya menangkap Enola sekaligus ibunya yang lagi buron. Tapi nggak semudah itu, mereka bertiga melawan para polisi dengan saling bahu-membahu. Dan puncaknya, mereka meledakkan kereta kuda yang sudah dilengkapi dengan bom. Mereka bertiga pun berhasil kabur dan Enola langsung pergi ke rumahnya Bessie. Enola menyuruh Bessie untuk kabur dan bersembunyi. Bessie pun terlihat putus asa. Dan disinilah Enola bisa menyatukan petunjuk yang ia temukan. Di kamar ini Enola menemukan dua pot tanaman, yang satu masih hidup dan satu sudah layu. Di mana pot tanaman yang masih hidup dibubuhi dengan korek api berwarna merah, sedangkan yang layu berwarna putih. Begitu juga dengan toples yang berisi lalat. Yang berwarna putih membuat para lalat ini mati. Dan malangnya tikus yang ada di kamar Bessie juga mati setelah memakan keju yang dibubuhi dengan korek api berwarna putih. Enola pun kembali teringat saat di pesta dansa saat Menteri Keuangan berkata bahwa 2 tahun terakhir pabrik korek api telah mengganti korek merah jadi putih. Hal ini juga seiring dengan wabah tipes yang menyerang para buruh pabrik. 2 years, he's turned red into black, or should I say, red, raising funds, diagnosing cases in the community. I'm overwhelmed. I'm simply overwhelmed. Enola pun datang ke rumahnya Theo Casbury untuk minta bantuan. Enola yakin bahwa Sarah tahu apa yang terjadi di pabrik korek api. Dia tahu kalau korek api putih menyebabkan wabah tipes yang menyerang para buruh. Lalu di tengah-tengah mereka berdiskusi, datanglah Cicely yang mencoba merayu Theo Casbury. Theo Casbury pun menolaknya dan menyuruh Cicely untuk segera pergi. Tentu aja hal ini membuat Enola cemburu. Tapi di saat mereka bertengkar, Enola menyadari bahwa Cicely adalah Sarah. Cicely is Sarah! Lebih lengkapnya lagi saat Theo Casbury menyatakan perasaannya pada Sarah, ia pun yakin bahwa Sarah terlibat hubungan asmara dengan Tuan William. Dan mereka berdua dan Mae berusaha membongkar apa yang terjadi di pabriknya. Namun ternyata ada seseorang yang tidak ingin hal ini terungkap. They wanted your help. William Lyon invited you to that ball. He's a radical, just like you. Singkat cerita, Enola pun pergi ke pabrik korek api bersama Theo Casbury. Nah, di sana ia bertemu dengan abangnya Sherlock yang semakin yakin bahwa kasus yang ia kerjakan mengarah juga dengan kasus yang Enola kerjakan. Mereka pun sama-sama menelusuri pabrik ini dan di sana mereka menemukan Tuan William yang sudah tidak bernyawa. Mereka pun menemukan petunjuk lain yang mengarah pada Menteri Keuangan yang bekerja sama dengan Tuan Lyon untuk mengeruk keuntungan lebih banyak dengan mengganti bahan korek api. Namun ternyata bahan yang mereka ganti ini berbahaya bagi kesehatan para buruh. I think what William stole was proof that Lyon and McIntyre were conspiring together. Tiba-tiba datanglah Theo Casbury. Mereka bertiga menemukan arti dari not lagu yang dipegang Mae yang bertanda sebuah lokasi. Mereka bertiga pun langsung bergerak ke sana, tapi di perjalanan Theo Casbury sudah nggak tahan lagi dan menyatakan cintanya pada Enola dan mereka pun berciuman. Setelah selesai berciuman, mereka pun sampai peta tersebut mengarah ke Teater Paragon. Mereka langsung menuju ke bangku bangsawan dan menemukan sebuah dokumen yang merupakan kontrak kerja antara Bapak Lyon dan Menteri Keuangan. Dokumen itu juga menulis semua para buruh yang tewas selama 2 tahun, yang dimana dokumen inilah yang dicuri oleh Sarah. Sarah pun muncul dan membenarkan semua yang Enola katakan. You're a bloody good detective, Enola Holmes.
Untuk itu, Sarah dan William membutuhkan Theo Casbury yang seorang bangsawan untuk membantu mereka mempublikasikan korupsi yang dilakukan di pabrik korek api. Dan tiba-tiba Seems you've lost everything. Superintendent Grail datang dengan menawan Bessie. Grail minta dokumen yang Sarah curi untuk ditukar dengan nyawanya Bessie. Sarah pun gak mau memberikan dokumennya. Lalu terjadilah pertarungan yang sengit antara mereka berempat melawan Grail dan para pasukannya. Pertarungan ini berfokus pada Grail dan Enola. Karena dokumennya Sarah ada di Enola, Grail gak segan-segan menghabisi Enola dengan sangat keji. Tapi kekuatan mental Enola dan kejerdikannya berhasil mengelabui Grail dengan menarik tali yang menjadi tuas dan membuat Grail jatuh ke panggung. Grail pun tewas. Di saat mereka berpelukan bahagia, datanglah Menteri Keuangan dan asistennya yang langsung merebut dokumen yang Sarah curi. Menteri Keuangan menyuruh polisi untuk menangkap Sarah karena sudah mencuri dokumennya. Namun Sherlock justru berterima kasih karena Menteri Keuangan telah membawa sang pelaku utama. I summoned you here to draw that very person out. Sherlock menjelaskan bahwa selama ini Menteri Keuangan telah dipermainkan oleh seseorang. Orang ini mengeruk keuntungan dari korupsi yang Menteri Keuangan lakukan. One person receiving the fruits of their schemes Dan melakukan pembukuan yang sangat teliti dengan mencuci uang ke 27 rekening. Orang itu adalah Mira Troy, Miss Mira Troy. asistennya Menteri Keuangan. Loh, kok bisa? Hal ini terjadi karena Mira Troy merasa dirinya tidak mendapatkan apresiasi yang layak atas pekerjaannya. Apalagi dia hanya seorang perempuan dan kulit hitam pula, yang membuat dia selalu menjadi bayang-bayang dari Menteri Keuangan. Treated like a common servant when I have twice the mind of yours. Oleh karena itulah dia bermain di belakang Menteri Keuangan tanpa ia sadari, guys. Nah, Mira Troy jugalah yang membayar Superintendent Grail untuk menghabisi semua orang yang terlibat. Mira Troy pun ditangkap polisi atas pemerasan dan pembunuhan. Setelah itu, dokumen yang Sarah curi langsung dibakar oleh Menteri Keuangan. Semua bukti itu dibakar membuat semangat Sarah untuk membongkar kasus korupsi jadi hancur. Tapi Enola punya rencana lain. Mereka pun datang ke pabrik dan mengajak semua buruh untuk mogok kerja dan menuntut keadilan dari pabrik korek api. Awalnya semua buruh takut karena mereka hanya orang kecil, orang susah. Kalau nggak bekerja mereka nggak makan. Tapi yang terjadi, semua buruh bersatu untuk melawan pabrik yang korup. Di sisi lain, Theo Casbury berhasil membuktikan korupsi yang dilakukan Menteri Keuangan sehingga ia pun ditangkap. Sherlock Holmes mengajak Enola bersama membangun kantor detektif. Tapi Enola menolak karena dia nggak ingin jadi bayang-bayang kakaknya. Dia lebih memilih membuka kantor sendiri walaupun kecil dan bayaran seadanya. Tapi itu lebih baiklah bagi Enola. Enola pun menjalani hari-hari dengan bahagia karena udah resmi berpacaran dengan Theo Casbury. Dan kasus pun belum selesai karena Mira Troy kabur dari penjara. Itulah akhir dari film Enola Holmes yang kedua yang rilis tahun 2022. Kalian bisa nonton film lengkapnya di Netflix ya guys. Makasih yang udah nonton sampai habis. Like dan subscribe juga. Dadah.